Shalom, selamat malam. Shalom Pak. Ya, pada Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali lewat Zoom meeting ini dan saya bisa melayani Bapak Ibu di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini adalah satu kebahagiaan buat saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, saya percaya kita semua rindu untuk menyembah Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, siapa yang mau menjadi penyembahnya? Siapa yang mau menjadi penyembah Tuhan? Mari kita katakan bersama-sama. Saya mau menjadi penyembah Tuhan. Saya mau menjadi penyembah Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini pesan Tuhan yang mau saya sampaikan adalah kita mau bersama-sama belajar. Karena Bapak Ibu, beda antara orang yang kita asal tahu saja dengan orang yang mengerti dan mengenal benar akan penyembahan. Ada bedanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan dan ada yang tidak. Sepertinya kita menyembah, tapi kita tidak bisa menghidupinya. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul bagaimana seharusnya kehidupan dari seorang penyembah yang benar, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu, di dalam worship, di dalam penyembahan, Bapak Ibu tahu, sesuatu pasti terjadi. Apapun itu. Ada banyak blessing. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang rindu untuk menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang menyembah Tuhan, ketika Bapak Ibu worship God, ketika Bapak Ibu sedang membangun hubungan dengan Allah dan menghadirkan tahta Allah di atas pujian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu worship, ketika penyembahan Bapak Ibu menjadi dupa yang harum, yang wangi di hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan turun. Bapak Ibu, hal-hal yang luar biasa itu pasti terjadi. Amin. Ada perubahan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita butuh hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita butuh hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 dikatakan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mencari pelayan. Tidak mencari pelayan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus cari. Bapak cari. Apa Bapak Ibu? Penyembah-penyembah yang benar. Makanya hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita pikir kita melayani. Kita melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan. Tetapi kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita kehilangan relationship dengan Tuhan. Melalui worship. Melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena satu saat Bapak Ibu akan merasakan satu titik jenuh. Yang mungkin Bapak Ibu katakan, aku sudah lakukan ini dan aku sudah lakukan itu. Tapi kok nggak terjadi apa-apa. Aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Tapi orang lain kok lebih diberkati. Karena seringkali kita salah. Dan kehilangan Allah. Karena kita tidak mengerti maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus. Maksud dan tujuan dari Bapa dalam hidup kita. Yaitu Bapa mencari penyembah yang benar. Nah Bapak Ibu, siapa sih penyembah yang benar itu? Bapak Ibu, ini harus kita mengerti dan pahami dengan benar. Siapa sih penyembah
yang benar itu. Dialah yang hidupnya benar, bukan? Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, bukan? Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, semua kita yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu melakukan sesuatu atau karena percaya? Percaya. Ya, karena percaya, maka Bapak Ibu diselamatkan. Dan itu dikatakan di dalam surat Roma, pasal yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kita percaya dan kita diselamatkan. Kita mengaku dengan mulut kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang-orang yang diselamatkan ini, orang yang benar atau orang yang salah? Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah diselamatkan dan kita yang sudah menerima keselamatan, kita semua berada di dalam Dia. Dan siapa yang ada di dalam Dia? Dikatakan apa Bapak Ibu? Kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, siapa penyembah-penyembah benar itu? Penyembah-penyembah benar itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Siapa orang yang telah dibenarkan oleh Allah Bapak Ibu? Kita. Bapak Ibu saudara dan saya yang telah percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kita beroleh selamat. Sebab Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih seharusnya kehidupan dari seorang penyembah yang benar ini? Ini yang perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tentunya sering memuji, bukan? Kita pernah memuji teman, kita pernah memuji sahabat kita pernah memuji anggota keluarga kita pernah memuji suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, dan umumnya karena prestasi, karena kebaikan, karena perhatian, atau hal-hal yang lainnya. Tetapi menyembah, Bapak Ibu, harus kita tujukan kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Allah Bapa dan kepada Roh Kudus. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah Bapak lebih tertarik kepada penyembahnya atau penyembahannya? Penyembahnya, Bapak Ibu. Karena kalau penyembahnya benar, maka penyembahannya juga benar dan berkenan di hati Bapa. Amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kehidupan dari seorang penyembah yang benar ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita harus memiliki hubungan intim dengan yang disembah. Bapak Ibu, saya mau arahkan Bapak Ibu untuk kejar satu hal ini. Mari kita penuh dengan hadirat Tuhan saat kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu, bagaimana kita menjadikan Tuhan di atas segalanya? Atau menjadikan Tuhan dalam semua aspek hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkanlah Tuhan dalam semuanya. Libatkanlah Tuhan dalam seluruh aspek hidup Bapak Ibu. Dan untuk lebih konkretnya, ini berbicara tentang hubungan. Hubungan dengan Tuhan. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Dan ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahannya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 29 mengatakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku.
Jadi Bapak Ibu, ada banyak orang saat sekarang ini yang notabene orang-orang percaya. Mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan hanya dengan bibirnya. Ada banyak orang saat ini mereka datang kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan karena rutinitas. Dikatakan mereka datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripada aku. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, Bapak Ibu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan, amin. Bapak Ibu, bukan karena rutinitas, bukan karena Bapak Ibu orang Kristen, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu hadir malam hari ini. Bukan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hadir malam hari ini, Bapak Ibu mengikuti Zoom malam hari ini, bukan datang dengan bibirnya, dan bukan karena rutinitas, tetapi karena hati kita ingin lebih lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, seorang penyembah dan yang disembah haruslah memiliki hubungan yang intim. Seorang penyembah yang benar selalu memiliki keintiman dengan yang disembahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang penyembah dia akan banyak meluangkan waktu dengan yang disembahnya. Bapak Ibu, seorang penyembah di dalam Alkitab dikatakan Raja Daud. 7 kali sehari dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji akan Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Raja Daud mengatakan aku memuji-muji Engkau. Kenapa Raja Daud mengatakan aku memuji-muji Engkau? Karena dia tahu seorang penyembah dengan yang disembahnya harus memiliki relasi, harus memiliki relationship, harus memiliki hubungan yang intim. Dan hubungan yang intim itu salah satunya akan terlihat dari waktu-waktu yang kita berikan kepada Dia, yang kita sembah. Berapa banyak waktu kita berdoa, memuji dan menyembah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Daniel kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, sesibuk apapun, sepadat apapun pekerjaan yang harus dia hadapi, yang harus dia selesaikan, Daniel selalu datang menghampiri Tuhan, menghampiri yang dia sembah, dan berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, dia memiliki sikap hati yang rindu untuk menyembah Allah. Maka dari itu, Daniel selalu meluangkan waktu untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yes, seorang penyembah yang benar, yang pertama, selalu meluangkan dan memiliki waktu, dan memiliki hubungan yang intim dengan yang disembah. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan membuang waktu-waktu dan menyia-nyiakan waktu dan setiap kesempatan. Karena Bapak Ibu menjadi penyembah yang benar, maka kesempatan itu Bapak Ibu harus pakai untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, hati Bapak Ibu rindu untuk dekat dengan Tuhan, amin. Hati Bapak Ibu rindu untuk melekat kepada Tuhan, amin. Dan pastikan Bapak Ibu memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, hati inilah yang Tuhan mau. Hati inilah yang Tuhan cari. Dan pastikan Bapak Ibu menyembah bukan hanya dengan perkataan,
yang keluar dari bibir saja. Dan ini penting Bapak Ibu. Kan esensi dari penyembahan Bapak Ibu adalah lebih dari itu, yaitu penyembahan yang keluar dari hati. Dan itulah yang Tuhan cari. Itulah yang Tuhan mau, yaitu hati yang menyembah dan yang rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian bagi Tuhan sebagai ungkapan dari hati kita yang paling dalam. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan untuk selalu menyembah-Mu. Ku mau angkat hatiku dan ku mau pandang kekudusan-Mu dan menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bertatapan wajah dengan-Mu, memandang keindahan-Mu, di tempat kudus-Mu, ku rasakan hadir-Mu. Oh, di ruang maha kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
tempat kudus-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Praise God. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Nur untuk memimpin kita, untuk membantu teman-teman yang akan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Bu Nur. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan.